Martial Peak Chapter 2360b. Novel 3436. Ruang runtuh dan retakan muncul saat Yang Kai dan Li Wuyi terbang melewatinya. Pada saat tertentu, mereka berdua bergegas ke celah dan menghilang tanpa jejak. Ketika mereka berdua menghilang, Void Cracks yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis ditutup di bawah hukum dunia batas bintang. Wen Zishan dan yang lainnya saling melirik dengan ekspresi serius. Yang Kai dan Li Wuyi jelas telah memasuki Void Crack, jadi tidak mungkin mereka bisa campur tangan sekarang. Adapun Yu Rumeng, yang melarikan diri lebih dulu, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, dengan bantuan Li Wuyi, Yang Kai pasti tidak akan bisa melarikan diri. Adapun Yu Rumeng, Kaisar Agung Bayangan Bunga akan menjaganya. Di puncak gunung, semuanya sunyi. Rumah kayu yang baru dibangun juga telah runtuh menjadi reruntuhan. Dan tanah pertanian Yang Kai telah hancurkan. Meskipun Yang Kai dan Li Wuyi hanya bertarung sebentar, tempat ini telah hancur total. Di dalam Void Crack, Yang Kai dan Li Wuyi keduanya muncul, saling melirik, dan secara bersamaan berkata, berpisah dan cari. Selesai berbicara, mereka berdua berpisah menjadi dua arah yang berbeda dan terbang melalui Void Chaos. Tidak lama kemudian, Yang Kai menemukan Xiao Yuyang, yang telah diledakkan ke dalam kehampaan olehnya. Pada saat ini, situasi Xiao Yuyang tidak baik. Setengah dari tubuhnya telah ditelan oleh kehampaan yang bergejolak. Jika lebih lama lagi, dia mungkin benar-benar tersesat di Void Crack ini. Pada saat itu, bahkan Yang Kai dan Li Wuyi tidak akan dapat menemukannya. Dengan sedikit usaha, Yang Kai menariknya keluar dari Void Chaos. Xiao Yuyang menatapnya dengan curiga. Apa yang kamu lakukan? Yang Kai menyeringai. Penatua Xiao harus bertanya pada senior Li. Dia akan memberimu penjelasan. Alis Xiao Yuyang berkerut. Meskipun perutnya dipenuhi keraguan, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Yang Kai untuk melihat Li Wuyi. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat Li Wuyi bergegas dari sisi lain. Dan setelah memastikan bahwa Xiao Yuyang telah lolos dari bahaya, Li Wuyi mengangguk ringan. Yang Kai menggerutu. Senior, bukankah kamu terlalu lambat? Saya mengirimi kamu berita 8 hari yang lalu. Mengapa kamu baru tiba hari ini? Mendengar ini, mata Xiao Yuyang melebar saat dia bertanya. Kamu membocorkan keberadaanmu sendiri. Sebelum ini, dia agak bingung bagaimana Li Wuyi tahu tempat persembunyian Yang Kai saat ini dan benar-benar membawa mereka ke lokasi yang tepat. Baru sekarang dia menyadari bahwa Yang Kai telah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan informasi ini. Apa yang dia lakukan? Xiao Yuyang benar-benar tercengang. Li Wuyi menjawab, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Saya tidak bisa keluar dari wilayah Demon Rache. Jadi saya meluangkan waktu untuk datang ke sini. Aku tidak menundamu, kan? Mendengar ini, Yang Kai menjawab, bukan itu masalahnya. Saya hanya takut jika ini berlangsung terlalu lama. Saya akan menyerahkan diri. Xiao Yuyang berkata, kalian berdua tunggu sebentar. Adakah yang bisa memberitahuku bagaimana situasinya? Yang Kai dan Li Wuyi saling memandang dan tersenyum. Li Wuyi berkata, jangan banyak bertanya. Dan jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Singkatnya, ini adalah ide dari beberapa Kaisar Agung. Hal ini menyangkut Kaisar Agung. Jadi Xiao Yuyang segera diam. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Yang Kai dan Li Wuyi. Dia dapat mengatakan bahwa ini hanya pertunjukan. Tetapi yang tidak dia mengerti adalah karena itu adalah akting. Seseorang harus melihatnya. Siapa yang menonton acara ini? Apakah itu Zhou Yewang dan yang lainnya? Ekspresi Li Wuyi menjadi serius ketika dia bertanya. Setelah waktu ini, apakah itu akan berhasil? Yang Kai menjawab, kemungkinan besar. Li Wuyi menghela nafas. Aku harus memintamu untuk menanggung penghinaan ini. Benar. Darah besi senior meminta saya untuk memberitahu kamu bahwa Istana Surga Tinggi telah diperintahkan agar murid-murid mereka dikirim kembali. Petik 2. Yang Kai mengangguk dan berkata, bantu aku berterima kasih kepada darah besi senior atas niat baiknya. Dia bukan idiot. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa tindakan darah besi sepertinya dia melampiaskan amarahnya pada Istana Surga Tinggi. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah bentuk perlindungan. Lagi pula,
Setelah apa yang terjadi padanya, murid-murid Istana Surga Tinggi tidak mampu menunjukkan wajah mereka di luar. Juga, naga yang kamu bawa sudah pergi. Mungkin kembali ke Pulau Naga. Tambah Li Wei. Fuling kembali ke Pulau Naga. Yang Kai mengerutkan kening. Itu tidak baik. Merenung sejenak, Yang Kai berkata, pasti akan ada lebih banyak orang yang datang dari Pulau Naga. Jika Zhu Qing datang, bantu aku mengirimnya kembali ke High Heaven Palace dan minta Su Yan dan yang lainnya untuk menjelaskan padanya. Jika Penatua Agung dan Penatua kedua datang, mintalah Kaisar Agung untuk menjelaskan kepada mereka. Li Wei mengangguk dan berkata, yakinlah, berbagai tuan memiliki pengaturan mereka sendiri dan tidak akan membiarkan Pulau Naga memiliki kebencian. Setelah mengobrol lebih lama, Yang Kai akhirnya menghela nafas lega dan berkata, sudah waktunya aku pergi. Li Wei dengan sungguh-sungguh memperingatkan, hati-hati. Aku tahu. Yang Kai menyeringai dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan dadanya beberapa kali. Kaisar Qi-nya melonjak dan dia memuntahkan seteguk darah, mewarnai setengah tubuhnya menjadi emas. Jantung Xiao Yu yang berdebar kencang saat dia melihat adegan ini. Bocah kecil ini sebenarnya sangat kejam terhadap dirinya sendiri. Yang Kai berbalik, merobek ruang, dan melarikan diri. Begitu dia muncul, dia langsung dikunci oleh beberapa aura kuat. Itu adalah Wen Zishan dan yang lainnya yang telah berjaga-jaga selama ini. Memalingkan kepalanya untuk melihat sekeliling. Ekspresi Yang Kai menjadi sengit. Hadiah hari ini. Bocah kecil ini akan mengingatnya di dalam hatinya. Di masa depan, saya pasti akan membalas kamu dengan murah hati. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan hukum luar angkasa dan menghilang. Di mana Tuan Li? Zhou Yewang bertanya dengan ekspresi jelek. Yang Kai dan Li Wei telah memasuki Void Crack bersama-sama. Tetapi sekarang Yang Kai telah melarikan diri dan Li Wei telah menghilang. Dia secara alami memiliki firasat buruk. Begitu dia selesai berbicara, sosok putih muncul. Zhou Yewang menoleh dan melihat Li Wei, menghela nafas lega. Namun, Li Wei tidak muncul sendirian. Di sampingnya adalah Xiao Yu yang berwajah pucat. Melihat ini, Lei Hong sangat gembira. Xiao tua, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yu yang berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan. Ini semua berkat Tuan Li menemukan saya tepat waktu. Jika tidak sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Dia menggigil. Ini bukan kebohongan. Hanya saja ketika dia sendirian di kehampaan. Ditelan oleh aliran ruang yang bergejolak telah meninggalkan bayangan di hatinya. Making menunjuk ke arah tertentu dan berkata, bocah kecil itu berlari ke sana. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Li Wei tenggelam saat dia berkata, kejar dia. Jika dia hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya. Mengatakan demikian, dia memimpin dan mengejar mereka. Yang lain secara alami tidak berani menunda. Apakah mereka mau atau tidak? Mereka semua mengikuti di belakang. Saat Yang Kai berlari untuk hidupnya, setengah hari kemudian, aliran cahaya tiba-tiba muncul di depannya dan mendekatinya. Itu Yu Rumeng, yang pergi lebih dulu. Dengan teknik segel jantung, dia secara alami dapat menemukan posisi Yang Kai. Melihat Yang Kai berlumuran darah, wajah cantik Yu Rumeng memucat. Kamu terluka. Yang Kai tertawa pahit. Menjadi hidup adalah keberuntungan terbesarku. Ayo pergi. Mereka mengejar kita. Mendengar dia berkata begitu, Yu Rumeng tidak berani menunda lebih lama lagi dan dengan cepat meraih lengan Yang Kai dan pergi. Sebulan kemudian, di puncak gunung, Yang Kai berdiri di atas pohon besar, menghadap matahari terbit dengan tatapan kosong di matanya. Apa yang kamu pikirkan? Yu Rumeng membungkuk dari samping, terbungkus aroma manis. Yang Kai terbatuk ringan dan berkata dengan lemah, Rumeng, dunia ini sangat besar, tetapi tidak ada tempat bagiku di sini lagi. Selama sebulan terakhir, dia dan Yu Rumeng telah melarikan diri untuk hidup mereka. Li Wei dan beberapa Master Realm Kaisar Orde Ketiga telah mengejar mereka tanpa henti seperti belatung di tulang mereka. Tidak dapat melarikan diri. Beberapa kali, Yang Kai dipaksa untuk menghadapi mereka. Dan setiap kali, dia dipukuli sampai dia dipenuhi luka. Setiap kali hampir tidak bisa melarikan diri. Dilihat dari situasi saat ini,
Ini tidak berlebihan. Meskipun dunia sangat luas, dengan pengejaran Li Wuyi, tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Berbalik, Yang Kai berkata, "Maaf, saya awalnya ingin membawa kamu untuk hidup dalam pengasingan. Tetapi sekarang sepertinya saya harus menarik kembali kata-kata saya. Jangan ikuti saya. Mari kita berpisah di sini." Petik 2. Yuru Meng bertanya, "Apakah kamu mengusirku lagi?" Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. "Kali ini berbeda dari terakhir kali. Kamu telah melihatnya sepanjang jalan. Li Wuyi bertekad untuk membunuh saya. Saya bukan lawannya. Dan saya hanya bisa bertahan sampai sekarang karena keberuntungan. Saya tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Mungkin lain kali akan menjadi akhir." Mata indah Yuru Meng berkedip sesaat sebelum dia berkata, "Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa jika tempat ini tidak menyimpan tuan ini, akan ada tempat bagi tuan ini untuk tinggal. Ada lebih dari satu batas bintang di dunia ini." Mendengar ini, Yang Kai mengerutkan kening. Wilayah iblis. Yuru Meng bertanya, "Bagaimana? Jika kamu mau pergi ke wilayah iblis, aku akan pergi bersamamu." "Mustahil." Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Tidak mungkin bagiku untuk pergi ke wilayah iblis. Alasan mengapa saya berakhir dalam keadaan seperti itu adalah karena saya ada hubungannya dengan iblis. Jadi bagaimana saya bisa meninggalkan diri saya untuk pergi ke sana?" Yuru Meng berkata, "Justru karena kamu terkait dengan iblis, kamu dapat memasuki wilayah iblis dan membiarkan mereka menerima kamu. Jangan katakan lagi." Yang Kai bahkan tidak repot-repot mendengarkan. Yuru Meng, di sisi lain, muncul di depannya dalam sekejap. Matanya yang indah menatapnya dengan cahaya aneh saat dia dengan lembut berkata, "Kamu telah berkontribusi besar pada batas bintang, dan sebagian besar arai luar angkasa diciptakan oleh kamu. Tiger Roar City juga dijaga oleh kamu. Dan kamu membunuh jutaan Master Demon Rache. Tetapi mereka memaksa kamu untuk situasi ini dan sekarang mereka mengejar kamu tanpa henti. Apa yang dirindukan di tempat seperti itu?" Alis Yang Kai berkerut saat dia mendengarkan. Tetapi napasnya agak berat. Jelas membuatnya sangat marah. Yuru Meng terus membujuknya. Suaranya terdengar seperti dia berbisik dalam tidurnya. "Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Apakah kamu tidak ingin menghapus keluhan kamu? Biarkan orang-orang yang mempersulit kamu mengetahui betapa kuatnya kamu dan membuat mereka menyesal memaksa kamu. Jangan katakan lagi." Yang Kai meraung. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Yuru Meng menutup telinga terhadap ini dan melanjutkan. "Pergi ke wilayah iblis dan cari kekuatan yang lebih besar. Suatu hari, kamu akan dapat kembali ke sini dan memberi tahu mereka bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Buat mereka berlutut di depanmu dan memohon belas kasihan. Pergi ke wilayah iblis." Yang Kai menoleh untuk melihat Yuru Meng seolah ingin memakannya hidup-hidup. Jelas tergoda oleh kata-katanya. Yuru Meng mengangguk perlahan. "Ya, ke wilayah iblis. Apakah kamu ikut denganku?" Yang Kai bertanya lagi. Yuru Meng tersenyum dan membungkuk ke arah Yang Kai. "Nyonya ini bersedia. Masalah ini sangat penting. Izinkan saya untuk mempertimbangkannya dengan hati-hati." Yuru Meng mengerutkan bibirnya. "Aku bisa mengakomodasimu. Tapi aku tidak tahu berapa banyak waktu yang bisa diberikan Li Wuyi untuk kamu pertimbangkan." Bersambung.